Hai everyone, semuanya. Jumpa lagi di YouTube channelnya Super Triposem. Dan di episode kali ini kita akan membahas tuntas mengenai My Black Beauty, Alta, Wapem, Tem, anak cantik. Sit. Good. Alta down. Good girl. Nah, di episode kali ini aku akan cerita semuanya mengenai Alta dari awal aku adopt Alta sampai keputusan yang tidak mudah pada saat ini, yaitu di mana aku harus merehome Alta. Jadi awal aku decide Alta itu adalah pada tahun 2021 setelah Candy ada di rumah aku. Nah, sebelumnya aku akan cerita background dan history aku sebagai dog parents atau dog owner ya. Jadi sebelum adanya pet aku yang banyak seperti sekarang ini, aku itu backgroundnya adalah aku certified dog trainer ya, dan di mana aku setelah certified aku juga melatih anjing-anjing yang ada di Bali dan aku foster. I'm a solo rescuer, jadi aku ada rescue banyak anjing. Untuk kalian yang sudah mengikuti kisah untuk para The Golden Femmes dan yang sudah ngikutin aku dari awal banget, kalian pasti tahu sejarahnya. Setelah aku adopt Candy, Candy di rumah, I'm very happy, we're very happy. Lalu Wapem lahir. Nah, setelah itu mungkin selang sebulan, mereka umur sebulan, Bima ada kontak aku. Dit, ini ada satu female Wapem, which is mix Golden dan Malinois. Alta Bub. Good girl Alta. Selang kayak sebulan Bima kontak aku dan bertanya, Dit, ini ada Wapem satu betina, gimana kalau kita kirim ke Bali, kita jadiin temennya Candy. Nah, pada saat itu aku tidak langsung menjawab, jadi it takes time for me. Aku pikir dulu dan itu cukup beberapa lama ya. Aku bilang sama Bima, Bim, I'll get back to you. Aku pikirkan dulu pertimbangan-pertimbangan aku dan aku juga mau tahu lebih mengenai Wapem ini. Jadi aku do my own research gitu ya, kayak Malinois dan Golden Retriever. Dan udah gitu aku lihat juga history papa mamanya Alta, Anubis, lalu Junior. Aku tanya-tanya ke Bima, aku tanya ke orang-orang terdekat aku. Jujur pada saat itu orang terdekat aku tidak ada yang setuju dengan keputusan aku kalau aku mau adopt dia. Dengan segala pertimbangan dan aku pikir pengalaman aku udah bertahun-tahun training behavioral anjing, dan aku at some point itu di rumah ada 14 anjing, ada boxer, ada kintamani, ada pitbull, dan aku rasa I think I can handle her. Aku cukup confident waktu itu dan aku juga mikirnya it's good kalau Candy itu ada sepupunya, ada anjing besar untuk teman main dia. So that's why pada saat itu aku decide untuk adopt Alta ke rumah. Oke, jadi pada Agustus 2021 tibalah Alta di Bali. Pada saat itu usia Alta itu 3 atau 4 bulan. Di mana aku sudah mempersiapkan pelatihan dan caretaking seperti apa buat Alta. Dan seperti layaknya anjing-anjing aku yang lain, aku mempersiapkan waktu itu 6 bulan untuk aku benar-benar hands-on mentraining mereka, meng-establish ground rules dan dia harus seperti apa dan siapakah yang
hari-hari dia itu akan bermain dengan siapa, packnya siapa aja, keluarga siapa aja, leash training, on call. Jadi yang basic training seperti layaknya anjing-anjing pada umumnya semuanya gitu ya. Semuanya harus ada potty train, terus ada recall training, ada waktu itu leash juga. Jadi sembari juga aku sadar dia ini anjing yang high energy breed dan drive-nya juga tinggi ya. Jadi butuh pelatihan ekstra baik itu obedience maupun behavioral training. So aku benar-benar aware pada saat itu Agustus 2021 Alta sampai bersamaan juga dengan nggak lama sebelum itu aku juga adopt Bumi. Jadi semuanya itu dan Candy juga waktu itu baru beberapa bulan di rumah. Jadi ketiga puppies itu benar-benar aku training hands on dan sembari memperhatikan juga special needs dari tiap-tiap anjing ini. Jadi materi pelatihan training aku pada waktu itu ya, selain dari basic training tersebut, Alta itu juga harus lebih diajarkan ke behavioral, di mana aku mengerti kalau Malinois adalah one man dog, di mana aku punya pengalaman dengan Kintamani dan Pitbull, dan mereka itu bisa diajarkan untuk menjadi pack dog in a pack. Di mana waktu itu seperti rutinitas makan yang nggak boleh main langsung makan. Waktu itu bowl aku pun masih aku pegang, jadi aku stop, bilang sama dia stop, lalu aku tarik. Jadi benar-benar sampai aku bonding sama dia. 3, 2, 1, eat. Alta stop. Ya, makan dulu kunyah. Stop. Sit. Good. 3, 2, 1, eat. Oke, stop. Good. Sit. Oke, good. Wait. 3, 2, 1, eat. Ya, jadi dia benar-benar anjing yang very obedient. Sampai lagi makan aja disuruh stop, dia stop. Ya kan? Jarang loh ada anjing yang begini. Stop. Good girl Alta. Eat. Oke, finish. Lalu juga setiap hari itu dia harus tahu kalau she lives in a pack. Jadi ada pack anjing-anjing yang sebelum dia dan anjing-anjing yang lebih tua dia harus respect, dan main dengan Candy pun ada batasannya. Stay. Oke. Good. Nah, Alta ini she's a very good dog, dalam artian dia tuh sangat bonding sama kita ya, seperti ini dia nempel, dia manja, tapi at some point aku tahu dia harus tahu boundaries. Leave it down. Good. Ya. Jadi terus aku training Alta selama beberapa bulan, dan pada saat itu ada dog trainer yang datang ke rumah untuk melatih KitKat agility, melatih Gili. Tapi untuk behavioral, aku hands on untuk melatih anak-anak aku sendiri. Jadi dog trainer itu datang untuk melatih agility dan obedience, di mana belajar treats, trik-trik seperti yang di pelatihan anjing. Tapi one thing I put note, Alta itu harus dijaga drive-nya agar tidak terlalu tinggi. Kenapa? Karena dia itu anjing yang high drive, tendensinya dia tuh nurut ke satu orang, one man dog. Tapi ini kita harus sesuaikan kalau dia itu adalah anjing yang in a pack, yang di dalam pack, dan anjing rumahan. Nah, materi pelatihan yang juga aku perhatikan buat Alta, perhatikan banget adalah she's a working dog, dan Malinois itu kan memang bagus banget buat protection dog. Nah, di situ yang aku tidak boleh sama sekali Alta dilatih untuk menjadi protection dog, di mana dia aggression, dilatih untuk lebih ya sebagai protection dog gitu ya. Nah, itu materi itu tidak sama sekali aku masukkan ke Alta, di mana aku alihkan
dia itu untuk bagus di agility dan obedience, jadi seperti heel dan lain-lainnya, tapi tidak ada materi di mana dia menjadi protection dog. Karena again and again pada saat itu fokus aku adalah gimana Alta bisa hidup di dalam suatu pack. Nah ini aku akan menceritakan pengalaman tidak enak pertama. Jadi pada semenjak Alta sampai di Agustus 2021 itu aku hands on training dia. Semua tidak ada yang aku beda-bedakan dalam artian kita pergi ke staycation, kita pergi adventure, ke Kintamani, Alta selalu diajak, semuanya diajak. Kita staycation waktu itu awal tahun 2022, semuanya Alta juga ikut. Ya, nah insiden pertama itu terjadi di bulan Juni 2022. Di mana pada saat itu Alta menyerang pack member lainnya pada pertama kalinya, yaitu yang diserang Warren. Nah, kejadiannya seperti apa? Itu semuanya ada di Instagram aku, cuman aku akan ceritakan lagi. Rutinitas pack ini adalah dog trainer datang itu seminggu 2-3 kali untuk melatih mereka. Seminggu 2 kali, sorry. Pada saat itu bulan Mei, aku harus pergi ke luar negeri dan ke Jakarta cukup lama, itu hampir 1 bulan. Dimana aku minta dog trainernya untuk datang lebih sering, melatih anak-anak ini bergantian. KitKat itu kan latihan agility dia udah cukup advance gitu ya. Lalu obedience training itu Candy, Warren juga agility, Gili. Nah jadi Alta juga. Nah jadi aku pikir oke, biar mereka nggak bosan, dog trainer datang lebih sering. Dog trainernya memang sudah bilang ke aku, Alta itu drive-nya sangat tinggi, bagus, dia seneng. Dia bilang saya punya Malinois aja, drive-nya nggak setinggi ini. Saya bilang oke, that's good to hear. Tapi perlu diperhatikan Alta ini bukan saya training untuk menjadi protection dog, one man dog atau apapun. Dia hidup di pack, jadi drive dia harus stabil atau bahkan lower dari seharusnya. Nah, pas aku pergi, di situ dog trainernya datang lebih sering dan mungkin dia merasa dia senang melatih Alta. Dia latih Alta lebih banyak. Which is aku waktu itu mengkonfirmasi itu dengan staff aku yang tinggal dan pet sitternya mereka. Jadi aku tanya terpisah. Jadi dia datang ke rumah aku lebih sering, aku lagi pergi. Lalu aku balik, nggak nyampe 3 hari insiden itu terjadi. Di mana Alta attack Warren. Aku kaget, aku shock, aku patah hati. Sembari aku gimana ini caranya memperbaiki. Aku tanya ke staffku, staff aku yang pet sitter mereka, yang jaga mereka 24/7 dan juga staff dari toko yang aku titip. Jadi mereka nginep di rumah aku pada saat aku pergi. Tapi mereka pas pada jam kerja ya mereka kerja. Aku tanya mereka terpisah, kamu ada lihat training? Karena pas weekend itu kan ada, atau pas staff aku libur itu mereka lihat. Trainingnya seperti apa? Iya, dog trainernya kebanyakan melatih Alta. Ya, jadi dia melatih Alta terus. Lupa gitu ya, dia seneng dengan Alta tapi dia lupa kewajibannya apa. Jadi dia melatih yang lain itu selingan aja, tapi most likely dia ngelatihnya Alta. Kebayang nggak drive-nya Alta itu kacau kan? Jadi dia drive-nya tinggi gitu loh. Dan dia jadi overconfident karena dia merasa oh dia anak emas kan sama trainer ini. Makanya pas terjadi kecelakaan Alta dengan Warren itu trainernya ada di situ. Jadi aku bener-bener lagi nggak on guard. Maksudnya aku juga pada saat itu juga Alta belum pernah ada nyerang siapa-siapa, jadi aku nggak ada kecurigaan ke situ atau gimana. Aku nggak alert dan aku pada saat itu merasa aman karena ada dog trainer. Ternyata penyerangan itu terjadi. Jadi emosi lagi. I'm sorry sayang.
Mami, aku harus coba untuk emosi aku stabil di dia, jadi dia juga nggak pengaruh ke dianya. Ya, jadi insiden itu benar-benar pukulan banget buat aku. Aku pasti langsung ngomong ke Bima. Apapun, sekecil apapun, aku itu komunikasi dengan Bima. Ya, aku bilang, Bim, sangat disayangkan terjadi hal ini. Kak Didit itu pasti aku selalu. Waktu itu, saat itu otak kita sama, Kak Didit, ini insiden ketakutan kita sama. Ini insiden bisa lead ke insiden-insiden lainnya. Jadi pada saat itu yang aku lakukan adalah aku stop trainingnya. Semuanya, Alta dan yang lain-lain. Jadi pada saat itu dog trainer aku bilang, that's it. Aku nggak mau training sama kamu lagi. That's it, kamu selesai sudah mentraining pack saya. Panjang WhatsAppan aku gini. Akhirnya pokoknya kita selesaikan. Dia juga udah say sorry. Tapi PR-ku dimulai. Dimana anak ini mulai melihat, oh saya bisa menyerang pack member lainnya. Makanya saya akhirnya back to square one melatih Alta training. Gimana dia bisa lebih obedience, melupakan penyerangan itu. Ya, jadi meredam dia untuk keinginan dia untuk aggression menyerang pack lainnya. Back to square one, saya mereset training Alta. Jadi aku mereset training Alta itu adalah dengan aku hands on. Training dia itu ada 2, yaitu dia sebagai anjing dengan energi yang tinggi, tapi drive-nya dia itu harus lebih stabil atau lower. Dan yang terpenting adalah reminder kalau dia itu hidup di dalam suatu pack, di mana anggotanya itu ada banyak anjing dan anjing-anjing kecil. Jadi dia harus bermain dengan gentle dan harus tahu boundaries. Jadi itulah materi training yang aku terapin ke Alta. Dan itu aku terapkan sehari-hari, dan ada juga materi yang seperti weekly-nya itu dia main di pantai sama aku, berenang sama Tiger, sama Kenny, sama yang lainnya. Tapi tetap harus behavior number 1 for her. Nah, Alta pada saat sama aku, she is a very good dog. She's a perfect dog. Very obedient. Kalau ada aku, ada ayam lewat, bebek, kucing, aku bilang dia untuk stay, dan dia tidak akan melirik mereka. Itu mau lewat seliuran apa, dia akan fokus ke aku. So she is a very good dog dengan aku. Nah, sayangnya dia juga anjing yang pintar. Dia tidak bisa mungkin melupakan insiden di mana dia potentially menyerang anak-anak yang lain. Disitulah insiden demi insiden terjadi. Yang pertama itu pada saat aku yoga, staff aku kasih makan dan dia tidak lihat Alta sama KitKat mangkoknya berdekatan. Di situ Alta serang KitKat, dia gigit KitKat, jidatnya robek ya. Lalu dari situ aku sudah tahu nih, Alta tuh kalau aku lagi pergi-pergi, karena aku juga kan nggak terus-terusan di Bali. Pasti ada at some point aku ada keluar kota, keluar negeri. Nah, itu aku titipin di dog hotel. Tadinya aku titipin Alta itu dengan Tiger. Sembari main gitu, jadi mereka kayak nginep gitu, aku pikirannya kan. Ternyata di dog hotel dia attack Tiger. Tidak parah, tapi tetap dia, aku dapat laporan Tiger ada luka. Lalu dari Tiger aku pikir dia deket sama Candy kan. Sekali waktu aku pergi lagi, aku titipin bareng Candy. Nah, yang terjadi lebih parah. Candy itu di sininya sama di sininya itu juga di attack sama Alta. Pas lagi di kandang, aku dapat laporan dari dog hotelnya juga. Jadi aku pikir ya sudah, kalau begitu kamu Mami nggak kasih temen. Kalau Mami lagi pergi, kamu tinggal sendiri aja di dog hotel. Nah, baik-baiknya aku menjaga buat insiden tidak terjadi dan Alta itu tidak menyerang anjing lain. Tapi kita juga nggak bisa pungkirin di mana fokusnya aku itu kan ada, maksudnya ada member yang lain dan aku juga ada kerjaan, ada bisnis. Jadi terkadang aku harus meninggalkan mereka. Staff sudah aku kasih tauin. Jadi asal tahu aja di rumah,
itu sudah dipisah. Alta itu tidak boleh ketemu anak-anak lain pada saat aku pergi. Ya. Jadi pada saat aku tidak ada di rumah, dia itu punya area bermain terpisah dari anak-anak yang lain dan mereka tidak boleh bertemu. Jadi sebenarnya kejadian insiden Alta dan KitKat itu staff aku lupa kunci. Ya. Jadi sebenarnya ground rulesnya itu di rumah udah jelas. Alta makan tidak dicampur dengan mereka. Dia bahkan tidak boleh bertemu muka, even dengan Candy dan Tiger pun pada saat aku pergi. Nah, ada suatu kejadian di mana pada waktu itu aku lagi mandinya agak lama. Nah, itu Alta serang trooper. Di mana aku langsung pisahin sendiri, aku tarik Alta dari trooper, Alta aku piting, trooper diamanin sama staff aku. Di situ aku telepon Bima, aku bilang, Bim, kayaknya aku nggak bisa deh keep Alta. Jadi pas KitKat robek, aku sempet telepon Bima, aku bilang, ini Alta udah kedua kali nyerang. Aku kayaknya nggak bisa deh kalau dia nanti terus nyerang gini-gini. Bima bilang dia mengerti. Tentunya kalau misalkan opsinya balik ke The Golden Family, kita akan ada opsi itu. Tapi aku dan Bima yang paling tahu apakah mungkin dia kembali ke Bima atau ke TM. Jadi kita juga ngelihat ya, jadi orang-orang yang gampang banget bilang balikin aja, itu nggak segampang itu. Nanti aku akan jelaskan di poin yang selanjutnya ya. Intinya aku pasti ngomong ke Bima gitu, dan kejadian itu aku pikir ketiga kali aku take notes. 3 kali Alta terjadi, aku harus pikirkan opsi untuk merehome. Nah, so Alta is the perfect dog with me, ya. Dia tapi ada isu di mana dari dog animal communicator aku tahu isunya dia adalah dia hanya mau aku dengan dia. Jadi pas ditanya, Alta itu anjing yang egonya sangat besar, dia hanya mau dia sendiri yang disayang. Dia hanya mau hidup berdua dengan aku dan dia. Dia tidak mau ada anak-anak di pack lain. It breaks my heart, dan aku juga belum mau menghadapi kenyataan itu, jadi aku tetap berusaha gimana caranya Alta bisa sama Mami, tapi Alta juga harus share the love sama anak-anak lainnya. Insiden yang terjadi pada tahun baru itu adalah yang membukakan mata aku, yang menyadarkan yang aku seperti ditampar dan aku seperti diingatkan betapa egoisnya diri aku untuk lagi dan lagi berusaha agar Alta ini bisa get along sama anak-anak aku. Jadi kalian sudah paham ya, problemnya itu adalah bukan aku dan Alta, tapi problemnya lebih Alta ke anak-anak lain. Karena aku sudah melalui segala cara untuk mempertahankan dia, dan akhirnya terjadilah insiden yang sangat menyakitkan hati kita, di mana Alta berniat untuk membunuh KitKat, menyerang dan berniat untuk membunuh KitKat. Dan disitulah aku benar-benar sadar, udah cukup, aku tidak boleh egois, aku harus memikirkan gimana biar semuanya itu menemukan solusi yang terbaik untuk semuanya. Aku tahu ini menyakitkan buat aku dan Alta, tapi dengan segala pertimbangan, aku pikir kalau dia ditaruh di rumah yang lain atau dia ditaruh di tempat lain tapi tetap dia sama aku, oke, tapi berapa banyakkah dia bisa sama aku? 20%, 30%? Lalu selebihnya Alta di kandang, lalu selebihnya dia harus sama orang lain yang dia bingung, Mami mana. That's not a good life for her. Itu bukan hidup yang ideal buat dia. Kenapa? Karena dia mau cinta satu orang. Lalu kenapa dia tidak bisa mencintai orang lain? Bisa kok kalau aku tidak egois. Kalau aku bisa nggak kamu menerima Alta mencintai orang lain dan orang lain itu mencintai Alta seperti seharusnya kamu mencintai dia, yaitu one on one. Akhirnya aku membesarkan hatiku, aku harus bisa, karena anak-anakku yang lain yang sebelum Alta itu harus aku perhatikan. Gitu loh, aku mau mereka hidup bahagia semua.
Nah, jenis cinta apakah yang cocok buat Alta dan anak-anakku yang lainnya, the Corgis, Candy, Gumi, Tiger, Grace. Aku harus memikirkan semua itu. Jadi disitulah opsi kita untuk merehome Alta. Hal yang paling aku lakukan pertama adalah aku ngomong ke Bima, aku konsultasi ke dia, aku konsultasi ke trainers, ya trainers. Jadi bukan cuma satu, aku ngomong ke beberapa. Lalu aku juga komunikasi dengan Alta dan anak-anak lainnya melalui animal communicator. Nah, ini pertanyaan yang paling banyak dan nanya ke aku dan juga nanya ke Bima. Kenapa sih nggak dibalikin aja ke The Golden Family? Kalian itu sadar nggak sih anjing? Kalian pikirkan sekarang Snowy dan Warren ya. Apakah Bima itu kan ambil juga Snowy dari breeder, Snowa, Trooper, Warren. Jadi anjing itu bukan karena Alta di awal dengan The Golden Fam, terus dia menghabiskan 3 bulan hidupnya di The Golden Fam, dia menghabiskan waktu 1 tahun, 2 tahun sama aku. Dia akan lebih merasa keluarganya dia itu, packnya dia itu adalah aku. Aku mengunjungin anaknya Kit Kat, ya Mushu yang sudah tinggal di Singapura. Dia 9 bulan loh sama aku, karena dia ke Singapura itu kan lebih susah ya. Dia 9 bulan sama aku. Lalu sekarang dia sudah umur berapa? 3-4 tahun. Tahun lalu aku ngunjungin dia. Dia akan lebih ke Joan, ke mamanya. Dia ngeliat aku kayak, saya ingat sama kamu, I like you, but I love my human. Jadi anjing tuh seperti itu. Jadi kalau aku balikin Alta ke The Golden Family, itu satu, aku mindahin masalah ke rumah Bima, ke rumah Tante TM, karena seperti yang kalian tahu, di rumah Bima itu juga ada kubu-kubu, tidak semudah itu. Junior dan Prince tidak bisa digabung. Skyler dan Kong tidak bisa digabung. Bayangin nggak masukin seekor Alta yang udah 2 tahun yang lalu nggak tinggal di sana. Dia itu sama seperti dia jadi anjing baru. Nah, Alta pikirannya, loh kok aku masuk ke grup yang lebih gede lagi nih, lebih banyak anggotanya. Lebih kacau lagi kan pikirannya dia. Jadi balikin ke The Golden Fam, it's definitely not an option. Dan aku, Bima, Tante TM, dan semua yang terlibat, kita tahu that's not an option. That's not even a good option. Gitu, apalagi better option for her. Aku bertanggung jawab 100% dengan insiden ini, dengan Alta seumur hidupnya dia, ya sayang. Jadi aku berbesar hati, dia nanti mudah-mudahan akan ketemu one-on-one human-nya dia, iya sayang. Tapi Alta tahu dan aku tahu kita akan selalu cinta satu sama lain sepanjang hidup, ya sayang. Aku akan jadi guardian angel Alta, aku akan bantu human-nya Alta untuk biar dia bonding dan sayang dan cinta dan bisa menjaga Alta untuk menjadi anjing yang lebih baik lagi sepanjang hidupnya dia. Aku take all the consequences karena dia adalah anak aku dan dia akan menjadi anak seseorang yang lain, di mana nanti Alta akan punya 2 parents, aku dan mama atau papa barunya Alta. Jadi disitulah aku akan menerima dengan sepenuh hati dan aku akan bertanggung jawab dengan sepenuh hati. Kalau ada satu hal yang aku lupa, orang-orang kan kenapa nggak jadi working dog? Di situ aku cari tahu kondisi working dog di luar negeri dan di Indonesia dan kondisi Alta selama hidupnya dia tidak cocok untuk jadi working dog sepenuhnya. Kenapa? Karena dia sudah merasakan kasih sayang dan bagaimana senangnya menjadi menjadi home dog, di mana dia bisa main, di mana dia bisa berenang, di mana dia bisa tidur di tempat tidur, di bed yang nyaman. Jadi working dog untuk Alta di Indonesia juga it's not an option for her. Jadi wish aku mudah-mudahan kalian, aku minta bantu doanya aja dan agar
Alta kedepannya bisa menjadi anjing yang lebih baik lagi, yang obedience, tidak akan nyerang makhluk apapun, mau itu ayam, kucing, atau apalagi terlebih lagi anjing lain. Ya, jadi pelatihannya Alta itu juga akan terus side by side ownernya dengan dog trainer yang akan aku provide juga, di mana kita bisa mengalihkan ke hal-hal yang lebih positif, hal negatif yang telah terjadi pada Alta di hidupnya. Jadi aku minta tolong doanya aja ya, doanya aja untuk Alta ya, biar Alta kedepannya menjadi anjing yang lebih baik lagi. Itu aja ya, yang aku mau sampaikan untuk episode Alta kali ini. Bukan berarti kita nggak akan ada Alta-Alta lagi di episode selanjutnya, cuman aku rasa di episode ini penting untuk aku mengupas tuntas tentang Alta. Kalau ada pertanyaan yang masih belum terjawab atau aku misinforming something, bisa tulis di komen. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Super Triposum. Thank you guys for watching. Okay, bye. Bye Alta, say bye-bye. Bye everyone, bye. Bye. High five, high five. Good girl Alta.